Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 2 Desember 2023. Bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 12 orang warga dinyatakan hilang setelah banjir bandang dan longsor menerjang kawasan pemukiman di Desa Simanglampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Jumat sekitar pukul 21.30 WIB. Banjir bandang dan longsor berawal saat hujan deras yang mengguyur Desa Simanglampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbahas malam tadi. Menurut saksi, sebanyak 12 warga dilaporkan hilang setelah banjir bandang dan longsor menerjang kawasan pemukiman di desa tersebut. Beberapa unit rumah pemukiman penduduk juga rusak akibat banjir dan tertimbun material longsor bebatuan yang cukup besar. Pemerintah setempat bersama personel dari Posar Parapa Danau Toba melakukan operasi pencarian dengan membawa peralatan pendukung lainnya. Banyaknya material batuan dari banjir bandang dan longsor sangat menyulitkan tim dalam melakukan pencarian. Selain menggunakan ekskavator, tim juga harus menggeser secara manual material bebatuan tersebut untuk membuka akses pencarian di lokasi yang dicurigai posisi keberadaan korban. Untuk memaksimalkan pencarian, Posar Parapa Danau Toba juga mengerahkan satu unit drone yang dilengkapi teknologi pembaca thermal untuk melakukan pencarian melalui udara. Adapun para korban yang hilang yakni Pintar Simanulang, Juni Silaban, Adriano Silaban, Tiamin Sinambela, Lasroha Simanulang, Eva Purba, Kriston Siregar, Desman Sihombing, Ope Gomgom, Boru Banjar, Boru Lubis, dan Boru Simajuntak. Hingga saat ini tim SAR dan masyarakat setempat masih berupaya maksimal mungkin melakukan pencarian dengan harapan seluruh korban secepatnya ditemukan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 dari 12 korban longsor dan banjir bandang di Desa Simanglampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kondisi meninggal dunia. Humas Kantor Basarnas Medan, Sariman Sitorus, mengatakan korban pertama yang ditemukan merupakan seorang wanita bermarga Lubis, merupakan salah satu karyawan hotel. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Barat di danau berjarak sekitar 500 meter dari lokasi banjir bandang. Saat ini korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kapolres Humbahas AKBP Hari Ardianto mengatakan pihaknya bersama dengan tim gabungan masih terus membantu evakuasi baik material longsoran maupun melakukan pencarian 11 orang lagi korban yang belum ditemukan. Saat ini masyarakat yang terdampak telah dievakuasi ke kantor Camat Bakti Raja. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Puluhan massa aksi dari Lumbung Informasi Rakyat Tapanuli bagian selatan unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Tapanuli Selatan. Dalam aksinya massa meminta agar Bupati mundur dari jabatannya sebagai Bupati karena diduga melakukan pungutan biaya terhadap penerimaan THL dan P3K. Dalam orasinya, massa aksi dari Lumbung Informasi Rakyat meminta Ketua DPRD Tapanuli Selatan segera membentuk pansus untuk meminta keterangan Bupati terkait penerimaan tenaga honor lepas dan P3K yang dilakukan pungutan sebesar 30 juta dan 60 juta rupiah per orangnya. Massa aksi juga menyatakan Bupati Tapanuli Selatan menerima setoran proyek dari sejumlah kontraktor untuk memperkaya diri sendiri. Dalam aksi ini, massa membawa 2 replika rudal berukuran besar sebagai simbol perlawanan terhadap tingkah Bupati yang telah menerapkan sistem oligarki di pemerintahan Tapsel. Setelah berorasi di depan kantor DPRD Tapanuli Selatan, Ketua DPRD Abdul Basyid Dalimunte menjumpai massa dan menerima tuntutan massa. Massa aksi langsung menyerahkan map berisikan tuntutan kepada Ketua DPRD untuk segera membuat pansus dan memanggil Doli Pasaribu untuk dimintai keterangan. Dalam kesempatan ini, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua, ini akan saya bawa
yang menjadi kepentingan saya khususnya, tapi adalah membawa nama lembaga. Sementara itu, Koordinator Aksi Ali Simurung Sinaga menyatakan jika dalam waktu dekat DPRD tidak memenuhi tuntutan, maka mereka dalam hal ini aksi akan kembali dalam jumlah massa yang lebih besar. Melakukan pemakzulan ini, salah satu yang paling jelas adalah adanya ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan daripada Bupati Tapon Selatan dengan terjadinya silpa yang tidak hanya satu kali. Ya, silpa itu terjadi lebih dari 2 kali yang menyebabkan artinya rakyat Tapanuli Selatan ini mengalami kerugian. Pemirsa, Merdeka Rock Festival kolaborasi diduga mengalami masalah dalam hal pembayaran talent maupun para pemenang lomba. Acara yang berlangsung pada bulan Agustus hingga kini pihak penyelenggara yaitu Jogal Production belum melunasi semua uang juara hingga dewan juri. Para talent dan pemenang lomba di kegiatan Merdeka Rock Festival kolaborasi Piala Wali Kota Medan ini mengadu nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Hindu Medan. Pasalnya 2 bulan setelah penyelenggaraan Merdeka Rock Festival kolaborasi di Lapangan Merdeka Medan yang digelar oleh Jogal Production masih menyisakan masalah. Para pemenang festival musik rock hingga saat ini belum juga diberikan hadiah uang tunai yang dijanjikan oleh panitia. Selain para pemenang, band-band lokal pengisi acara tersebut juga belum diberikan uang imbalan manggung. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang menilai peserta kompetisi band rock ini juga masih menunggu kejelasan dari pihak panitia acara. Direktur LBH Medan Irfan Saputra menjelaskan, para korban berharap pihak penyelenggara Jogal Production dapat menyelesaikan hutang mereka ke para peserta. Selain itu, pihak korban meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution juga ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihaknya juga meminta penyelesaian kasus tersebut bisa selesai dalam waktu 3 hari. Jika sampai 3 hari tidak ada jawaban dari penyelenggara, pihaknya akan melakukan pelaporan atas dugaan penipuan. Pengaduan yang disampaikan kawan-kawan dari musisi rock Kota Medan ini adalah hak mereka tidak diberikan. Talent, juara, sebagai juri, host dan lainnya. Mereka meminta keadilan LBH Medan atas apa yang menjadi masalah mereka dan mereka minta apa yang menjadi hak mereka itu segera diberikan. Maka kita sebagai dari pendamping mereka, terima pengaduan mereka, itu meminta secara tegas melalui konferensi pers tadi bahwasanya 3x24 jam sebagai somasi terbuka itu kepada JP atau Jogal Production dan Pemko Medan ya kan, itu untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, pemirsa, Jogal Production angkat suara terkait belum dibayarkannya pelunasan uang juara dan juri serta panggung yang dilaporkan ke pihak LBH Medan. Ketua Panitia Merdeka Rock Festival Enggi Ramadan menyebutkan bahwa peristiwa ini hanyalah miskomunikasi dan uang beberapa peserta yang juara sudah dilunasi oleh pihaknya. Pihak Panitia Merdeka Rock Festival buka suara terkait polemik para juara, juri hingga pengisi acara yang uangnya belum dibayarkan pihak panitia. Sebelumnya, para talent dan pemenang lomba di kegiatan Merdeka Rock Festival kolaborasi Piala Wali Kota Medan ini mengadu nasib mereka ke Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Hindu Medan. 2 bulan setelah penyelenggaraan Merdeka Rock Festival, hingga saat ini belum juga diberikan hadiah uang tunai yang dijanjikan panitia. Selain para pemenang, band-band lokal pengisi acara tersebut juga belum diberikan uang imbalan manggung. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang menilai peserta kompetisi band rock ini juga masih menunggu kejelasan dari pihak panitia acara. Terkait hal tersebut, panitia acara Merdeka Rock Festival, Enggi Ramadan, mengatakan permasalahan ini hanyalah miskomunikasi. Enggi juga menyebutkan bahwa pihak Merdeka Rock Festival sudah melunasi beberapa peserta yang menjuarai festival tersebut. Selain itu, Enggi mengatakan untuk pihak pemerintah Kota Medan tidak sama sekali terlibat dalam acara tersebut. Pemko Medan sendiri sifatnya hanya membantu dalam suksesnya acara tersebut. Kedepan dirinya berharap kepada para pengisi acara dan para juara yang belum dibayarkan uangnya segera menghubungi pihak Jogal Production. Sudah membayar beberapa vendor dan juga para peserta yang ikut dalam kegiatan acara tersebut. Walaupun ada sebagian
sisa yang belum dilunasi. Jadi dengan klarifikasi ini saya ingin menyampaikan kalau bila ada yang memang belum kita bayarkan, tolong hubungi tim panitia rumah koreksi. Pemirsa, seorang adik tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri di Sicanang, Belawan, Kota Medan. Aksi penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa ini diduga masalah sepele. Seorang pria bernama Teguh Haryanto, usia 50 tahun meregang nyawa usai dianiaya adik kandungnya sendiri, Bekti Sunardi, 43 tahun di kediamannya Jalan Tambak Blok 16, lingkungan 11 Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Sang adik menghabisi nyawa abangnya di dalam kamar tidur dengan menggunakan senjata tajam berupa kapak dengan cara menghantam rahang kanan korban hingga mengalami luka. Usai melakukan pembunuhan, sang adik mengambil sebilah pisau sayur di dapur, berencana menghabisi dirinya sendiri dengan menyayat urat nadi di tangan sebelah kirinya. Namun berhasil diselamatkan oleh petugas Babin Kamtibmas Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan warga ke Rumah Sakit PHC Medan. Diduga pelaku tega menghabisi nyawa abang kandungnya setelah terlibat perselisihan terkait peninggalan warisan berupa rumah yang ditempati dan baru-baru ini direnovasi oleh korban. Adiknya Sunardi. Nah, dari hasil diagnosa dokter bahwa alhamdulillah adiknya ini saat ini masih hidup dan kemudian sedang diberikan perawatan dan pertolongan oleh Rumah Sakit PHC yang langsung turun, Mbak Devi dan dokter di sini yang mendampingi. Jadi untuk sementara kita sudah menolong korban dulu yang paling utama, kemudian nanti nanti akan mencoba melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Kapolsek Medan Belawan Henman Limbong mengatakan jasad korban Teguh Haryanto dan Bekti Sunardi pertama kali ditemukan adik kandung korban sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam kondisi bersimbah darah. Korban di sini meninggal dunia Pak Subuh meninggal dunia. Saat ini lagi dibawa ke dalam pemeriksaan. Kalau ditemukan sama siapa awalnya? Bisa cerita? Sama adiknya kalau nggak salah. Datang untuk pintu tadi pagi. Karena tidak ada juga di samping. Ternyata udah ada kejadian di dalam. Pemirsa, KPU Serdang Bedagai saat ini telah menerima 5 item logistik pemilu, diantaranya bilik pemungutan suara, segel, tinta, kotak suara, serta segel plastik, dan dalam waktu dekat KPU akan menerima surat suara, formulir, alat coblos, serta logistik lainnya. Terdapat 5 item logistik pemilu yang saat ini sudah berada di gudang KPU di Dusun 4 Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, yaitu bilik pemungutan suara sebanyak 8.632 panel, segel sebanyak 207.603, tinta 4.316, kotak suara 10.824 lembar, serta yang terakhir segel plastik sebanyak 56.108 lembar. Ketua KPU Serdang Bedagai Agus Limatondang menambahkan untuk logistik lainnya KPU masih menunggu dalam waktu dekat seperti surat suara, formulir, alat coblos, serta logistik lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pada saat pencoblosan nanti. Saat ini KPU masih fokus dalam penyortiran sejumlah logistik yang ada di KPU dengan memeriksa sejumlah logistik baik itu kondisi fisik maupun jumlah yang saat ini sudah sampai ke gudang KPU. Berikutnya yang akan kami terima, pertama surat suara, kemudian formulir-formulir, alat coblos, alat coblos kemungkinan adalah paku, kemudian alas coblos atau busa, kemudian amplop, salinan DCT dan salinan DPT.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan naskah perjanjian hibah daerah dalam bidang pengawasan ke Bawaslu pada kegiatan tahapan Pilkada 2024 sebesar 11,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari NPHD Pilkada 2020 yang lalu. Ketua Bawaslu Sergai Ewin Syahputra Saragi mengatakan bahwa penetapan jumlah NPHD Bawaslu untuk kegiatan pengawasan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 yang akan datang sebesar 11,2 miliar rupiah sudah melalui kajian dan relaksasi anggaran. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan menjadi sangat penting dalam perjalanan proses tahapan pilkada yang jujur dan bersih. Menanggapi terjadinya kenaikan NPHD pada Pilkada 2020 yang lalu sebesar 10 miliar, Ewin mengatakan bahwa tarik-menarik jumlah anggaran tersebut sudah melalui kajian dan relaksasi anggaran antara Bawaslu dengan pihak pemerintah Sergai. Dengan disetujuinya jumlah NPHD tersebut, Bawaslu terus berupaya untuk bekerja secara maksimal dengan anggaran yang ada akan terus melakukan upaya pengawasan dalam setiap tahapan yang dilakukan KPU untuk Pilkada Sergai di tahun 2024 yang akan datang. Besar 11,2 miliar dan itu sudah melalui proses rasionalisasi dan memang dengan adanya pembahasan rasionalisasi itu kami anggap sudah maksimal untuk tahapan-tahapan pilkada di 2024 nanti. Itu jumlah yang seangka 11,2 itu sudah bisalah untuk mencukupi dengan pengawasan tentang pilkada di 2024 nanti. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli mendorong penerima bantuan program Indonesia Pintar PIP yang sudah terdata agar segera mengantisipasi rekeningnya sebelum tutup anggaran tahun 2023. Untuk mendukung realisasi penerimaan bantuan dana pendidikan program Indonesia Pintar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mendorong Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang ada di kabupaten kota di Sumatera Utara ikut membantu orang tua peserta didik mengaktifasi rekening ke bank yang telah ditunjuk sebelum tanggal 30 Desember 2023. Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan dana cukup besar melalui program Indonesia Pintar senilai 18 triliun rupiah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Namun disayangkan dari 18 juta penerima bantuan PIP di Indonesia, di Sumut saja masih ada sebanyak 300.000 yang belum terrealisasi. Sebagai bentuk kepedulian meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan mempercepat realisasi PIP, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli secara simbolis memberikan bantuan sosial program Indonesia Pintar di lingkungan Kemenkumham Sumatera Utara di Medan kemarin. Yasona Halauli mengatakan kegiatan bantuan sosial ini dalam upaya memudahkan para siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi dalam pendidikan agar tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kami baru bisa mendata karena ini belakangan baru kita buat kerjasama membantu program pemerintah mempercepat realisasi PIP. Kami mendata dari Kementerian 1.240-an orang. Ya. Itu pun baru 19 orang yang mengaktifasi rekeningnya. Maka itu tadi saya dorong juga melalui TVRI. Saya minta penerima-penerima PIP yang sudah didata agar segera mengaktifasi rekeningnya bersama kepala sekolah dan BRI atau BNI sesuai dengan jatah mereka. Jadi kalau tidak nanti mubazir itu walaupun sudah didata, walaupun sudah ini. Kalau sudah diaktifasi rekening, uang itu masuk ke rekeningnya, mau kapan dibelanjakan, boleh. Kalau ini nanti tanggal 30, dia nggak bisa lagi, sudah tutup anggaran. Penyerahan bantuan sosial program Indonesia Pintar ini diberikan secara simbolis kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan se-Sumatera Utara, disaksikan Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara M. Jahari Sitepu, Dinas Pendidikan Sumut, Perwakilan Bank Nasional Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, serta orang tua peserta didik.
Pemirsa, momentum napak tilas menjadi pengingat sejarah kehidupan kita di masa lalu. Momen ini juga dapat membangkitkan kenangan masa lampau yang dilalui penuh kesulitan hingga menjadi sosok yang kuat dan juga sukses. Rumah memiliki makna spesial bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Hal ini diungkapkan tokoh pemuda Sumatera Utara Burhanuddin SE ketika mengunjungi rumah masa kecilnya di Kompleks Gria Martubung, Medan. Banyak momen masa kecil yang ia lalui di rumah yang sudah termakan usia tersebut. Memoris ketika teringat dengan suasana akan kenangan manis masa lalu di rumah tersebut yang meninggalkan kenangan dan perjuangan saat ia tempati bersama saudara dalam memberikan pelajaran penting tentang kehidupan. Lahir dari keluarga sederhana, dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pedagang roti keliling, ia tumbuh menjadi aktivis muda yang tangguh. Tidak hanya rumah kenangan akan tetapi kasih sayang seorang ibu begitu terpatri di hatinya. Ia tampak menangis haru ketika berziarah ke makam ibunda tercinta. Kenangan manis akan masa lalu di rumah tersebut meninggalkan kenangan akan perjuangan dan bagi rekan-rekannya, sosok Burhanuddin merupakan tokoh pemuda yang cukup dikenal karena kebolehannya dalam berorganisasi. Paham kondisi internal organisasi sehingga kebijakan yang dibuat memperkuat produktivitas dan membangun jiwa kemasyarakatan yang harmonis, terutama dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Pahit getirnya hidup yang dilalui menjadikannya sosok yang kuat dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi hingga mengabdikan diri dalam membangun bangsa dan negara. Napak tilas ini adalah mengingat seorang ibu saya, karena ibu adalah surga bagi kami. Maka sebelum perjalanan menuju kontestasi, alangkah indahnya bagi kami memohon munajat kepada Allah untuk kepusaran ibu kami, kiranya langkah kami ini diridhoi oleh Allah. Insya Allah, tingkat pengangguran, terus anak-anak putus sekolah dan kenakalan remaja itu sangat tinggi, khususnya di Sumatera Utara. Salah satunya, saya ingin merubah itu bahwa Sumatera Utara yang tadinya terkenal nomor 1 dari peringkat narkoba dan sebagainya, saya akan coba itu untuk merubah itu, generasi muda itu. Kenapa generasi muda adalah tunas dan tanggung jawab bangsa ke depannya. Generasi muda adalah tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depannya. Kalau generasi kita sudah rusak, insya Allah bangsa kita pasti rusak. Bagi kerabat Burhanuddin sosok yang sopan, ramah dan mudah bergaul. Sikap itu tidak berubah sampai saat ini. Dalam kegiatan napak tilas, kegiatan dirangkai dengan sholawat, ziarah kubur dan pengajian dengan mengundang tokoh agama, masyarakat dan pengajian kaum ibu. Ganti dari ibunya, dia sangat bakti dengan orang tuanya. Orang tuanya meninggal belum sempat diumrohkannya. Sekarang digantikannya dengan saya udah diumrohkan. Dan sekarang ini kakak saya besok akan umroh. Ini bapaknya udah umroh. Kakaknya insya Allah akan menyusul juga. Alhamdulillah. Semoga jangan berubah apa yang telah tertanam di hatinya. Jangan berubah. Itulah pesan kami dari ibunya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pidato antar pelajar SMA sederajat melahirkan pelajar Pancasila generasi emas dengan wawasan kebangsaan. Kodam 1 Bukit Barisan beri apresiasi kepada nilai tertinggi. Para juri mengumumkan nilai tertinggi peserta lomba pidato antar pelajar SMA sederajat dalam rangka komunikasi kreatif tahun ajaran 2023 di Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat sore. Panitia menghadirkan para dewan juri yang tergabung dari Kodam 1 Bukit Barisan, Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI mengumumkan nilai tertinggi 6 besar dari 15 sekolah. Adapun tema pidato yang diangkat adalah komunikasi sosial kreatif dengan tema kreatif, inovatif di era kompetitif. Kegiatan lomba pidato ini dilaksanakan bagian dari pembinaan teritorial mewujudkan kemanugalan TNI rakyat dalam meningkatkan partisipasi
partisipasi masyarakat di bidang pertahanan negara. Mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Letkol Infanteri Marki Jaya Perangin Angin dan para Dewan Juri turut memberikan hadiah kepada para juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3. Salah satu pelajar dari SMA Negeri 6 Medan bernama Dwi Zahra Aini, peraih juara 1 lomba pidato yang mengangkat tema bela negara di kalangan pemuda mengatakan, pelajar saat ini telah dimodali proyek penguatan profil pelajar Pancasila sehingga memiliki dasar Pancasila dan demokrasi. Jangan terpatok di sekolah aja, mungkin kita walaupun sekolahnya mungkin gak dukung gitu ya, kita bisa nyari keluar info-info lomba lagi. Kan ini kita ada P5 sekarang ya Pak, jadi udah dari kecil, dari pelajaran dasar pun kita udah dimasuk-masukin itu. Jadi mungkin kita sekarang udah lebih melek soal Pancasila, demokrasi kita udah lebih melek. Dari pemerintah juga udah menalar soal itu. Sementara itu, lomba pidato ini diharapkan mampu mewujudkan kreativitas generasi muda pelajar Pancasila dalam menumbuhkan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Pemirsa, optimalisasi pemulihan keuangan negara yang merugi atas sejumlah kasus perkara tindak pidana khusus yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli kini terus dimaksimalkan. Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Prada Situmorang menyampaikan, selama tahun 2023 terdapat 5 perkara kasus tindak pidana khusus yang ditangani. 3 diantaranya telah memasuki tahap penuntutan di persidangan. Selain itu, kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan tebing Sungai Idanogawo di Kabupaten Nias kini sedang fokus untuk menyempurnakan penyidikannya. Pasalnya setelah sebulan penanganannya, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli sudah menerima pengembalian keuangan negara sebesar 600 juta rupiah lebih melalui pihak terkait atas proyek APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Sejauh ini 22 orang telah diperiksa menjadi saksi, sementara penetapan tersangka akan ditempuh setelah turunnya hasil pemeriksaan BPKRI. Hasil penyidikan sementara terdapat pelanggaran hukum seperti Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian kontrak kerja nomor 602 tanggal 4 Juni tahun 2022. Dalam kasus itu terseret nama penyedia jasa dari CV GPR dan inisial CHE selaku pejabat pembuat komitmen dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Juga belum melakukan penetapan tersangka. Kami masih mendalami penyidikan dan semoga dalam waktu dekat kami juga melakukan hal yang sama. Ini terkait dengan instruksi Jaksa Agung nomor 8 juga Pak, tahun 2023, nomor 8, yaitu optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus. Konsentrasinya itu adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Yang jelas lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Ya. Penyidikan kasus perkara tindak pidana khusus ini juga menyesuaikan pada instruksi Jaksa Agung nomor 8 tahun 2023 dengan konsentrasi pada pemulihan keuangan negara. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Jalan merupakan penghubung dan menjadi urat nadi masyarakat ketika beraktivitas sehari-hari. Jika jalan tersebut terganggu, maka aktivitas masyarakat pun juga terganggu. Kondisi Jalan Rawai 2 Kelurahan Tangkahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan yang saat ini mengalami rusak parah menjadi jalur lalu lintas kendaraan berat yang menimbulkan debu bertebangan sehingga masuk ke dalam rumah-rumah warga. Kendaraan yang melintasi berpotensi terguling dan bisa menimpa para pedagang yang berada di pinggir jalan. Jalan yang menuju ke arah Pajak UK Martubung hingga ke arah kawasan industri modern Rumah Sakit Martubung menjadi akses utama bagi masyarakat dan kini jalan kondisi tersebut saat ini menjadi rusak parah. Terdapat lubang berukuran besar sehingga hujan turun keadaan dalam susah melintas. Rijal, salah satu pedagang, mengatakan kondisi jalan saat ini sangat rusak dan membuat dagangan mereka terkadang tidak laku akibat warga enggan berhenti di jalan rusak tersebut.
kalau bisa benar. Iya. Masih ada sama orang-orang. Iya. Sudah berapa bulan nih Pak? Udah lama Pak ya? Semenjak? Ya, harapan kami jalan itu bisa belum Sementara itu, pedagang lainnya Sulastri mengatakan jalan rusak ini sudah berbulan-bulan lamanya. Dikarenakan pembangunan sebuah gedung di kawasan itu, banyak truk membawa bahan material sering melintas dengan beban yang sangat berat. Bahkan ketika melintas sering bergetar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 3 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk Provinsi Sumatera Utara Minggu 3 Desember 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Batubara, Sedang Bedagai, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Medan, Binjai, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Pulauan Nias, Labuhan Batu, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Dengan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata pasti sudah mengenal wisata alam Arung Jeram yang memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari sejuknya air sungai dan pemandangan indah alam sepanjang sungai, membuat kian banyak wisatawan ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin tersebut. Objek wisata Arung Jeram di Desa Simonis, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labura, berlokasi di kaki Bukit Barisan, memiliki suasana alam yang masih asri, jauh dari pencemaran dan polusi. Wisata Arung Jeram ini dapat dinikmati semua kalangan dengan fasilitas yang masih dalam kategori standar, yang membuat wisata Arung Jeram ini semakin diminati wisatawan lokal karena masyarakat di kawasan sungai sangat mendukung adanya wisata tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengunjung. Kepala Desa Simonis Amrul Dalimunte mengatakan, selain objek wisata Arung Jeram, di lokasi ini juga terdapat sebuah goa alami
yang dapat dijadikan para wisatawan untuk mengabadikan foto. Potensi wisata alam yang terdapat di Desa Simonis ini dianggap memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan geliat kepariwisataan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepala Desa berharap agar seluruh masyarakat dapat menjadikan Desa Simonis menjadi citra pariwisata yang menyenangkan sehingga setiap wisatawan yang datang akan menjadi media promosi untuk menyampaikan keindahan alam dan keramah tamahan masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu sangat sejuk sekali, mencuci mata kita yang sangat indah kiri kanan sungai ini. Harapan kita mudah-mudahan wisata alam yang ada di desa kita ini menjadi salah satu spot wisata yang dikunjungi oleh banyak orang, baik itu di Kabupaten Labura, Kabupaten, bahkan kalau bisa Nusantara dan dunia. Olahraga Dispora, Joni Ramses Simajuntang mengatakan adanya potensi objek wisata Arung Jeram ini, pemerintah kabupaten memberikan pelatihan kepada warga sebagai pemandu arung jeram. Jika warga telah memiliki keahlian dalam skipper, akan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap pengunjung yang ingin menikmati wisata arung jeram. Objek wisata arung jeram ini diharapkan dapat memberikan peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar. Ya, harapan kami ya untuk objek wisata yang ada di Gumara Simonis ini, bahwasanya objek wisata ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, karena dengan adanya objek wisata ini, maka perekonomian yang ada di kecamatan yang atas bisa membantu masyarakat dan mengurangi juga tingkat pengangguran. Ketika pengunjung datang ke tempat objek wisata ini menjadi ikon Labuan Batu Utara dan bisa kita nikmati, dan kami berusaha untuk melayani yang terbaik. Bahwasanya objek wisata di Labuan Batu Utara ini sangat luar biasa. Kepala Desa dan masyarakat Desa Simonis tengah mengupayakan promosi wisata arung jeram sehingga tidak hanya dikenal masyarakat lokal tetapi dapat diketahui masyarakat dari kabupaten lainnya, bahkan di luar Provinsi Sumatera Utara. Selain keramah tamahan yang dianggap penting, menjaga kebersihan dan keindahan merupakan cara untuk menjadikan Desa Simonis lebih memiliki magnet untuk mengajak wisatawan menikmati arung jeram dan keindahan alamnya. Pemirsa, pemandian air soda Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu tempat wisata pemandian yang dianggap langka dan juga unik karena airnya yang berbuih dan layaknya minuman soda. Pemandian ini hanya terdapat pada 2 lokasi di dunia, yakni di Tarutung, Indonesia dan negara Venezuela. Satu-satunya pemandian air soda yang ada di Indonesia berada di Desa Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Keunikan dari pemandian air soda ini membuat banyak wisatawan berkunjung ke air soda. Pemandian air soda ini hanya terdapat 1 kolam dengan ukuran 6 x 7 meter dengan kedalaman 1,65 meter. Air soda di objek wisata ini memiliki berbagai khasiat, mulai dari menghaluskan kulit sampai gatal-gatal, rematik, dan asam urat. Pengunjung pun akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah yang luas dan jajaran bukit barisan serta udara yang segar. Pemandian air soda Tarutung ini dibuka untuk umum sejak tahun 1976. Salah seorang pengunjung, Rosinari, mengaku pemandian air soda ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Bahkan, ia tidak segan-segan untuk meminum air soda pada saat berenang karena meyakini berguna bagi kesehatan. Ia berharap agar pemandian air soda ini dapat dikelola dengan lebih baik sehingga lebih menarik minat para wisatawan. Soalnya pernah dibawa ke laboratorium dia untuk dia diteliti kan. Jadi kandungannya ada yang untuk obatnya
pengapuran sama asam urat. Untuk kulit, kalau untuk kulit ada juga dia manfaatnya. Kalau untuk kulit dia mengobati jerawat, bisa gatal-gatal juga bisa. Harapan apa kami nanti ini ke depannya supaya diperbaiki, karena banyak orang perantau yang ingin berkunjung ke RSUD ini, karena ini adalah salah satu yang ada di Indonesia, bahkan nomor 2 di dunia kalau nggak salah ya. Ini nomor 2 di dunia. Jadi harapan kepada pemiliknya supaya diperbaiki, direnovasi, gimana lah supaya menarik minat para pendatang. Pengelola pemandian air soda, Restu Tobing, mengaku pengunjung setiap harinya mencapai 200 sampai dengan 300 orang dan hari libur bisa mencapai 500 sampai dengan 700 pengunjung. Sampai saat ini, pengelolaan yang dilakukan masih bersifat kekeluargaan dan belum terdapat campur tangan pemerintah. Itu makanya kita buat uang berenang. Jadi kan kalau dari dulu tuh nggak pernah ada uang berenang. Kalau dulu di sini sistemnya yang cukup pesan makan minum. Tapi sekarang hanya untuk pembangunannya, untuk perbaikannya, ya kita tarif 5.000 per orang buat biaya berenang. Rencananya pemandian ini akan dikelola secara lebih baik agar menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Apalagi keberadaan air soda ini hanya satu-satunya di Sumatera Utara dan Indonesia. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Hasanah, selamat sore dan sampai jumpa.